Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Momen Presiden Prabowo Subianto menyaksikan antraksi ya, Panjat Pinang hingga lagu Indonesia Raya di istana begitu kan ya, sangat meriah luar biasa. Tapi ada yang lupa. Ada yang lupa ini begitu kan. Apa bang? Apa bang? Coba tunjukkan ya. Di momen inilah kemudian ya Presiden Prabowo Subianto terekam kamera dengan jelas ya Prabowo ya tidak salami Gibran. Wih, nampaknya ini viral dong. Kenapa kok ogah salami Gibran tidak salami Gibran? Ada apa ini begitu kan? Ya. Ini lagi terjadi begitu kan. Kalau kemarin itu adalah Jokowi begitu kan ya ketika datang ke DPR begitu saat saat rapat tahunan begitu kan ya. Secara tidak langsung Jokowi kan berjalan sendirian begitu ya, berjalan sendirian tanpa pengawalan ya, tanpa penyambutan dan sebagainya. Kalau Presiden Prabowo Subianto kan disambut luar biasa begitu. Dan sekarang ini momen terjadi lagi, terjadi kepada Gibran. Gibran tidak disalami begitu. Ada apa? Aduh. Banyak orang yang kemudian berkomentar, Bang, coba tunjukkan, benar nggak ya Presiden Prabowo Subianto ogah salami Gibran? Ya, saya akan tunjukkan begitu kan, ya biar tidak dikira hoax, ya nanti dikira hoax terus begitu kan. Coba kita tontonlah, ya coba kita tonton, inilah. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan. Tuh, jelas kan? Itu ya, yang disalami itu adalah mantan presiden ya Jokowi begitu kan ya, Ibu Iriana dan sebagainya begitu. Muzani juga disalami begitu. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto itu berjalan ya ke belakang begitu kan. Berjalan ke belakang dan kemudian meninggalkan Gibran begitu. Nah, kalau memang tidak percaya dari Presiden Prabowo Subianto salami Prabowo begitu kan. Gibran padahal ini sudah menunggu. Meninggalkan mimbar kehormatan. Ya, bahkan seharusnya ini kan Gibran dulu begitu yang disalami, lalu kemudian ya seorang Republik Jokowi Indonesia begitu kan, ya. meninggalkan mimbar kehormatan. Nggak tahu ini lupa atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas orang-orang menganggap bahwa wah ini kok kemarin bapaknya sekarang kok anaknya begitu. Ada apa ini? Inilah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Nah, dalam memperingati hari kemerdekaan banyak yang kemudian momen yang sangat disayangkan sekali begitu kan ketika Menteri Agama begitu kan berdoa. Nah, berdoa disitulah hanya menyampaikan ya semacam program-program apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Banyak orang yang kemudian mengatakan ini laporan ya atau doa begitu kan. Sehingga tidak sedikit pun yang saya tunggu, yang saya dengarkan, tidak sedikit pun bagaimana untuk mendoakan korban gempa NTT begitu. Ini sangat penting sekali. Ya, penting sekali dia berbicara soal kerukunan beragama ya. Bahkan ya tertinggi 77,85%. Ini bukan ya baik juga, tapi kan satu sisi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di NTT. Jangan hanya melaporkan prestasi-prestasi Prabowo, apa yang kemudian menjadi benak begitu secara substansi doa itu. Nah, ini yang kita lihat hari ini, banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu yang kemudian mengkritik apa yang kemudian disampaikan doa ya yang disampaikan oleh Menteri Agama itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang kemudian harus kita ingat bahwa saudara-saudara kita ya selama ini yang ada saat ini begitu di NTT begitu kan ya, lagi membutuhkan uluran tangan bersama-sama. Gempa yang begitu dahsyat begitu kan ya. Menteri Agama seharusnya mendoakan itu begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Allahumma shalli sallim alaihi. Kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolonganmu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah presiden kami,
Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Nah, ini kan doa ya seolah-olah disertakan pada data-data yang ada begitu. Ya, seharusnya kan saya pribadi begitu kan melihat situasi dan kondisinya begitu. Bagaimana saudara-saudara kita ya yang di NTT membutuhkan uluran tangan begitu kan, ya. Dia mengatakan bahwa kami bersyukur di bawah pemimpin Prabowo Gibran tercapai puncak kerukunan agama tertinggi 77,85%. Tetapi begitu nggak ada satupun kata dalam sesi doa tadi yang mendoakan korban gempa NTT. Ini sangat penting sekali. Membutuh uluran tangan begitu kan, ya. Saudara-saudara kita yang ada di NTT begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini sangat yang ditunggu begitu. Tapi ya kenapa kok tidak mendoakan itu begitu? Ini beberapa detik pengungsian gempa NTT masih belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah pusat ya karena akses jalan lumpuh total. Penyintas di Manggarai Timur yang mengaku butuh makanan, tempat tidur dan vitamin dan susu. Sedangkan di wilayah Sika mengaku belum makan karena bantuan belum masuk. Semoga akses jalan ini segera dibenahi dan bantuan bisa disalurkan. Ini artinya apa? Artinya ini butuh sosok bantuan yang sangat luar biasa begitu kan. Ini banyak yang kemudian saudara-saudari kita yang mengungsi gempa di NTT ini butuh bantuan, butuh uluran tangan. Ya butuh pemerintah atau pejabat yang bisa datang ke situ begitu kan. Ya pakai helikopter, pakai apapun begitu. Dan ini adalah bencana, ya bencana yang kemudian tidak disangka bahwa saudara-saudara kita di NTT begitu kena musibah begitu. Nah, doa inilah yang kemudian saya dengarkan, saya aminkan. Kok tidak ada kata sekata pun dia berdoa untuk bagaimana saudara-saudara kita di NTT begitu. ini lucu begitu kan. Pada akhirnya orang-orang banyak muncul spekulasi karena yang dipertontonkan hari ini begitu kan ya ketika Gibran begitu kan ya dengan Presiden Prabowo Subianto ya dia hanya tertawa lepas begitu momen keakraban itu mempertontonkan itu begitu kan. Tapi kan ini bukan satu sisi oke lah momen begitu kan. Tapi satu sisi bagaimana memikirkan saudara-saudara kita juga begitu kan. Tidak hanya memikirkan orang melihat para pejabat-pejabat itu tertawa begitu kan. Ya, kalau sudah seperti ini orang masih banyak yang kemudian mengatakan wah ada apa begitu. Coba kita tonton. Dia pejabat-pejabatnya dan presidennya, wakil presidennya, mantan presidennya juga begitu kan. Ya tertawa lepas begitu kan. Ini tertawa lepas kan? Ini. Jadi artinya apa? Artinya inilah pemerintah kita begitu kan. Nah, satu sisi Jokowi pernah ke NTT juga begitu kan. Sudah mendapatkan gelar. Jangan lupa dong begitu kan, ya. Jangan lupa ayo ya, tidak hanya pejabat-pejabat dan pemerintah datang ke NTT hanya mencari dukungan kampanye sana sini begitu kan, ya. Hanya mencari ingin jadi raja-raja dan sebagainya. Pikirkan yang sekarang dong. Warga NTT membutuhkan uluran tangan bersama-sama begitu kan. Ya, bersama-sama. Ayo kita gotong royong bersama-sama. Itu adalah merupakan saudara-saudara kita. Sampai sekarang ini ya masih banyak korban yang masih belum kabarnya ditemukan, terus kemudian ada susulan gempa. Ini yang kemudian kita pikirkan bersama oleh pejabat-pejabat itu begitu. Kasihan kan begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto, ya Gibran Rakabuming Raka, baik Jokowi begitu sebagai mantan presiden, ya yang kemarin sudah datang ke NTT begitu kan, ya. Datang dong berikan sumbangan itu begitu. Masa kalah dengan PDIP?
Ya, PDIP sekarang kan sudah banyak begitu yang kemudian ada Ganjar, ada Bu Risma yang kemudian terbang ke NTT begitu kan ya, untuk membantu saudara-saudara kita begitu. Kalau ini cepat. Orang berpikir bahwa ini pencitraan, nggak ada masalah begitu kan. Yang penting nyumbang, yang penting ada bantuan kepada dia. Jadi ayolah, ini soal kemanusiaan, bukan soal pencitraan, bukan soal politik. Silahkan Anda mempersepsikan seperti itu, tapi soal kemanusiaan itu, ya yang namanya sosial harus bersatu. Itu sudah tertanam dalam kemerdekaan itu begitu kan ya. Pancasila begitu, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Ya, tiga persatuan Indonesia. Inilah yang kemudian di mana letak kemanusiaan kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah hari ini, ya. Ini harus benar-benar ada rasa simpati atau empati begitu kan untuk bagaimana menyalurkan bantuan kita kepada saudara-saudara kita. Di hari kemerdekaan ini adalah di hari momen penting untuk menyerukan begitu kan, sebagai Menteri Agama menyerukan kepada masyarakat begitu kan untuk saling bahu membahu untuk membantu saudara-saudara kita. Ini penting sekali bos ya. Inilah momen lucu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.